Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali materi statistika. Sekarang masuk pada uji F ANOVA. Uji ANOVA itu merupakan uji perbandingan ya. Jadi masih mirip dengan uji Poirot dan uji independen yang sebelumnya. Akan tetapi khususnya untuk uji independen, perbedaannya adalah dari jumlah datanya. Kalau misalkan independen itu datanya 2, ini uji ANOVA itu di atas 2 variabel atau 2 kelompok data ya. Jadi minimal 3 untuk jumlah datanya. Untuk prasyaratnya itu uji normalitas dan homogenitas data kalau one way ANOVA. Tapi kalaupun tidak normal dan atau tidak homogen, bisa menggunakan uji non-parametrik. Selanjutnya, dasar pengujian ANOVA ini terdiri dari 3 ya, minimal 3. Kan minimal 3 kelompok data. Dasar pengujiannya itu membandingkan 3 data ini secara bersamaan. Dari membandingkan ketiga data ini secara bersama-sama. Apakah dari ketiga data ini ada perbedaan atau tidak, atau dianggapnya sama saja. Kalau sama saja berarti tidak signifikan nanti hasilnya. Selanjutnya ada juga uji lanjutan dari ANOVA, yaitu uji 2K namanya. Secara dasarnya, uji ini membandingkannya secara parsial, satu persatu. Jadi kalau tadi ANOVA itu secara bersamaan, data 1, 2, dan 3 dibandingkan secara bersamaan, kalau uji 2K itu dibandingkan satu persatu, parsial. Jadi 1 sama 2, perbandingan 1 dengan 3, dan juga perbandingan 2 dengan 3. Jadi 1/1. Oke, sekarang kita masuk pada analisisnya yang dibantu dengan program SPSS. Datanya sudah saya input. Ini datanya sudah saya input ya. Ini merupakan data latihan yang akan kita gunakan. Nah, akan tetapi untuk input data yang diperlukan uji ANOVA ini yaitu input data yang satu baris terdiri dari lebih satu data. Makanya membutuhkan data yang ini, data faktor atau yang menggunakan nantinya value ya di variable view ini. Jadi data ini tidak digunakan untuk uji ANOVA, walaupun untuk uji asumsinya ini digunakan untuk uji normalitas ya. Jadi saya tetap tidak akan buang ini, akan fokus aja di input data yang ini, khusus untuk yang ANOVA-nya. Menunya masih di confirmin one way ANOVA. Ya, ini juga digunakan untuk menu uji homogenitas. Ya, masukkan datanya yaitu di data di sini, data kreativitas. Saya kasih nama tadi, masukkan ke independent list dan model ini ke faktor ya. Model ini model pembelajaran yang terdiri dari A, B, C. Maksudnya itu kelas yang menggunakan model pembelajaran A, model pembelajaran B, dan C. Setelah itu kita klik option. Di option ini silakan aktifkan deskriptif homogeneity of variantes. Kalau kita mau sekalian menguji homogenitas boleh diaktifkan. Kalaupun tidak, misalkan tadi sebelumnya sudah diuji homogenitasnya, berarti tidak usah. Saya aktifkan aja di sini. Setelah itu posoknya diklik. Ini posok ini adalah menu untuk mengaktifkan 2K. Jadi 2K uji lanjutnya di sini. Ya, karena sama-sama di menu ini, jadi kita sekalian aja diaktifkan. Continue. Sudah semuanya, optionnya sudah, tadi deskriptif dan homogeneity, dan juga posoknya yang di dalamnya kita mengaktifkan 2K. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah diklik OK, ini ada outputnya, ada 1, 2, dan 3, 4. 4 dengan posok, dengan 2K ya, 2K. Kita coba bahas untuk outputnya, kita akan lihat di materi.
materi ini sudah saya masukkan langkah-langkahnya. Nah, untuk output deskriptif ini sama menunjukkan mulai dari ini jumlah ya, jumlah sampel, rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, standar error, sampai kepada nilai minimum dan maksimum. Jadi ini memang betul-betul statistika deskriptif ya, hanya menggambarkan saja. Nah, untuk yang inferensialnya, yaitu hasil dari uji ANOVA, outputnya seperti ini. Seperti biasa, yang menentukan signifikan atau tidak, itu adalah nilai signifikansi dan juga nilai hitungnya. Yang kita menggunakan uji F, berarti F hitung. Di sini F hitung. Nilai signifikansi dibandingkan dengan nilai 0,05. Saya sudah masukkan di sini kriteria keputusannya juga. Seperti biasa, apabila probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Kalau HO diterima, berarti tidak terdapat perbedaan antara kreativitas siswa yang menggunakan model pembelajaran A, B, dan C. Tetapi, kalau signifikansi ini lebih kecil daripada 0,5, maka HO ditolak. Yang artinya, nanti keputusan akan merujuk kepada H alternatif. Hipotesis alternatif ini yaitu terdapat perbedaan antara kreativitas siswa yang menggunakan model pembelajaran A, B, dan C. Kita lihat hasilnya di sini, signifikansinya 0,029. Artinya di bawah 0,05. Ya, kita lihat di keputusannya juga 0,029 itu di bawah 0,05, maka diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas siswa yang menggunakan model pembelajaran A, B, dan C. Nah, akan tetapi ini hanya hasil ANOVA-nya saja. Kalau memang ada signifikansi, dinyatakan signifikan perbedaannya, itu memang dianjurkan untuk melakukan uji lanjutan. Karena kita sudah aktifkan tadi uji lanjutan ANOVA-nya yaitu uji 2K. Nah, ini kita lihat hasil uji 2K-nya. Di uji 2K ini kita bisa mengetahui apakah A dengan B itu perbedaannya signifikan, A dengan C itu signifikan, atau B dengan C itu signifikan. Jadi kita bisa ketahui. Cara melihatnya adalah tinggal lihat aja signifikansinya. Ini adalah signifikansi A, B. Ya, kelompok A dengan kelompok B. Itu signifikannya 0,063. Berarti di atas 0,05. Kalau di atas 0,05 artinya tidak signifikan. Ya, ini 0,063 di atas 0,05 tidak signifikan atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk A dengan C, nilainya ini A dengan C, A dengan C, ini nilainya 0,021 di bawah 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan B dengan C itu signifikansinya 0,019, juga di bawah 0,05. Berarti sama-sama signifikan yang B dengan C. Dengan POSOK ini, dengan mengaktifkan POSOK tadi, yaitu uji 2K, kita bisa mengetahui ternyata walaupun secara keseluruhan ini terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi ternyata secara parsial, secara satu persatu, ada yang tidak signifikan perbedaannya, yaitu antara A dengan B, ya, di atas 0,05. Ini A dengan B itu sama ya, dengan B, A. A, B sama dengan B, A. B, C sama dengan C, B. Ya, logikanya gitu. Dicek aja, di sini angkanya juga sama, karena memang perbandingannya datanya data yang sama. Jadi, untuk uji ANOVA,
dan uji 2K. Silahkan rekan-rekan dipelajari, coba dilatih, coba diimplementasikan. Silahkan gunakan data latihan yang sudah disediakan. Saya yakin rekan-rekan pasti bisa menguasainya, meskipun cenderung rekan-rekan memang dituntut untuk lebih aktif belajar dengan mandiri, ya, karena keterbatasan perkuliahan kita saat ini. Saya yakin rekan-rekan juga bisa mengatasinya dengan baik. Semoga semuanya dapatkan hasil yang terbaik. Saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.